Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pendekatan bimbingan dan konseling. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendekatan realitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu Putri Yasmin Ifani Daulay, Salwa Nur Saidah, Sri Ayu Wulandari, dan Syifa Nur Fatia. Konsep dasar. Terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Terapi realitas berprinsip seseorang dapat dengan penuh optimis menerima bantuan dari terapis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa merugikan siapapun. Terapi realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini, menurutnya, hakikat manusia adalah yang pertama, manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal, yang hadir di seluruh kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Yang kedua, setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual. Karenanya, dia dapat menjadi seorang individu yang sukses. Yang ketiga, setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, setelah teman saya menjelaskan tentang konsep terapi realitas, sekarang saya, Putri Yasmin Ifani Daulay, akan menjelaskan tentang ciri-ciri terapi realitas. Yang pertama yaitu menolak adanya konsep sakit mental pada setiap individu, tetapi yang ada adalah perilaku tidak bertanggung jawab tetapi masih dalam taraf mental yang sehat. Yang kedua yaitu berfokus pada perilaku nyata guna mencapai tujuannya yang akan datang penuh optimisme. Yang ketiga yaitu berorientasi pada keadaan yang akan datang dengan fokus pada perilaku yang sekarang yang mungkin diubah, diperbaiki, dianalisis, dan ditafsirkan. Perilaku masa lampau tidak bisa diubah tetapi diterima apa adanya sebagai pengalaman yang berharga. Yang keempat yaitu tidak menegaskan transfer dalam rangka usaha mencari kesuksesan. Konselor dalam memberikan pertolongan mencarikan alternatif-alternatif yang dapat diwujudkan dalam perilaku nyata dari berbagai problema yang dihadapi oleh konseli. Baiklah, yang kelima yaitu menekankan aspek kesadaran dari konseli yang harus dinyatakan dalam perilaku tentang apa yang harus dikerjakan dan diinginkan oleh konseli. Tanggung jawab dan perilaku nyata yang harus diwujudkan konseli adalah sesuatu yang bernilai dan bermakna dan disadarinya. Yang keenam yaitu menghapuskan adanya hukuman yang diberikan kepada individu yang mengalami kegagalan. Tapi yang ada sebagai ganti hukuman adalah menanamkan disiplin yang disadari maknanya dan dapat diwujudkan dalam perilaku nyata. Yang ketujuh yaitu menekankan konsep tanggung jawab agar konseli dapat berguna bagi dirinya dan bagi orang lain melalui perwujudan perilaku nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan terapi realitas. Yang pertama yaitu menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua yaitu mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu perilaku yang sukses, dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Proses konseling atau terapi. Konselor berperan sebagai satu motivator yang mendorong konseli untuk menerima dan memperoleh keadaan nyata, baik dalam perbuatan maupun harapan yang ingin dicapainya, dan merangsang klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri sehingga klien tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkan dirinya sendiri. Yang kedua, sebagai penyalur tanggung jawab, sehingga keputusan terakhir berada di tangan konseli. Dan konseli sadar, bertanggung jawab, juga objektif, serta realistik dalam menilai perilakunya sendiri. Yang ketiga, sebagai moralis yang memegang peranan untuk menentukan kedudukan nilai dari tingkah laku yang dinyatakan kliennya. Konselor akan memberikan pujian apabila konseli bertanggung jawab atas perilakunya. Sebaliknya, akan memberi celaan bila konseli tidak dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang keempat, sebagai guru yang berusaha mendidik konseli agar memperoleh berbagai pengalaman dalam mencapai harapannya. Dan yang terakhir, sebagai pengikat janji atau kontraktor yang artinya peranan konselor punya batas-batas kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli yang dapat dijajaki maupun akibat yang ditimbulkannya. Oke, selanjutnya ada teknik dalam konseling. Yang pertama, menggunakan role playing dengan konseling. Role playing ini merupakan model pembelajaran di mana individu memerankan situasi yang imajinatif dengan tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, menggunakan humor yang mendorong suasana agar lebih segar dan rileks, sehingga terciptanya suasana nyaman di dalam diri konseli tersebut. Yang ketiga, tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun, karena di awal diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Nah, yang keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya dengan tujuan agar tidak salah dalam bersikap. Selanjutnya yang kelima, membuat model-model peranan terapis sebagai guru yang lebih bersifat mendidik. Yang keenam, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. Yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengkonfrontasikan konseli dengan perilakunya yang tak pantas. Dan yang terakhir, ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif. Oke, sekian dari materi yang telah kelompok 6 sampaikan tentang pendekatan realitas dalam bimbingan konseling. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang bimbingan konseling ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.